Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir bersama para santri yang kami cintai dan kami banggakan dalam pembahasan adab. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu adab yang ketiga, yaitu adab kepada orang tua. Alhamdulillah, tak lupa saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang menjaga dan melindungi kita, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita, Allah tempat kita bergantung, Allah yang memberi kita ilmu, Allah yang akan terus menjaga kita, merawat kita, Allah yang akan memudahkan kita meraih kehidupan dan masa depan yang indah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang lebih baik, hidup kita lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat, salam dan cinta semoga terus tercurah dan terlimpah kepada manusia terbaik, yaitu baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Nabi kita mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang mulia. Tujuan utama Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan perilaku manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, salihal akhlak. Ya, aku diutus, tugasku adalah untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki adab manusia. Allahu Akbar. Kita akan membahas adab kepada orang tua. Kenapa kita harus beradab kepada orang tua? Kenapa kita harus berperilaku baik kepada orang tua, kepada ibu, kepada ayah? Kenapa? Ya, karena kita tidak ada di dunia ini tanpa jasa mereka. Kita ada di dunia, sekarang kita hidup ya berkat jasa dan pengorbanan orang tua. Dari rahim ibu kita lahir, ya, dari perjuangan nafkah ayah, ya, kita besar seperti saat ini. Jadi kenapa kita harus berbakti, harus baik kepada orang tua, harus sopan, harus santun, harus memuliakan orang tua? Kenapa? Ya, tanpa mereka kita tidak ada di dunia ini. Jadi kalau sekarang kita bahagia, sekarang jadi manusia, sekarang ada orang yang disebut imam, khairul imam. Tanpa orang tua, tanpa ibu dan ayah tidak ada yang namanya khairul imam yang sedang bicara. Ya, seperti kalian juga, tidak ada kalian hari ini kalau tidak ada orang tua. Maka Masya Allah, tabarakallah, jasa kebaikan orang tua kita sangat besar. Ya, melalui mereka kita ada di dunia. Oleh karenanya, ya Allah menggandengkan tauhid dengan bakti pada kedua orang tua. Ya, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memberi wasiat, Allah memberi pesan penting. Ya, apa tugasnya? Apa pesannya? Satu, ya, beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Ya, beribadah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan. Tauhid ini adalah tugas utama manusia. Beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Apa tugas kedua? Wabil walidaini ihsana.
berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah. Ya, artinya apa? Ya, artinya jasa orang tua begitu besar, kewajiban kepada orang tua begitu besar, sampai-sampai ya diletakkan setelah perintah tauhid. Itu alasan ya kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, harus beradab kepada orang tua. Ya, kemudian yang kedua, kenapa kita harus beradab kepada orang tua? Kenapa ya kita harus beradab kepada orang tua? Karena ridho orang tua kunci kesuksesan. Ya. Orang-orang muda, ya kami mengajarkan di sini berubah, berjuang. Ayo kita berjuang, ayo kita berubah. Ya, kalau kita lahir dari keluarga yang pas-pasan, itu bukan salah kita, itu takdir. Tapi kalau kita suatu hari nanti hidup kita pas-pasan, hidup kita jadi beban, itu salah kita. Salah kita nggak mau berjuang, salah kita nggak mau berubah, ya, salah kita tidak berpikir kebaikan dalam hidup. Ayo berjuang, ayo jadi orang sukses. Nah, salah satu kunci sukses yang utama adalah ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Kata Nabi kita, Allah akan ridho kepada seorang anak yang anak itu membuat ridho kedua orang tuanya. Dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, ya maka hidup ini akan menjadi mudah. Ya, kita akan diberi kekuatan melewati rintangan-tantangan. Ya, kita akan dimudahkan jalan, kita diberikan jalan keluar. Allahu Akbar. Karena Allah sudah ridho. Allah sudah ridho. Ya, kita kalau ridho, kalau sudah suka sama orang, ya kita tidak akan membiarkan dia kesusahan. Kita akan membantu dia sedaya upaya kita. Ya. Ridho Allah fi ridho walidain. Dan sikap adab kita kepada orang tua. Kalau kita beradab kepada orang tua akan ridho. Anak saya sopan, anak saya santun, ya, ya, anak saya bicaranya baik, bicaranya pelan, ya. Kalau dipanggil menyahut, ridho. Dan kalau orang tua sudah ridho, Allah akan ridho. Dan kalau Allah sudah ridho, ya, sukses is yours. Kesuksesan adalah milikmu. Ya, percaya saya. Ya, saya kemarin ya bertemu dengan salah satu pengusaha, ya, Masya Allah, yang dijual tidak mudah. Ya. Yang dijual apa ya? Yang dijual itu mainan anak-anak seperti di TK itu, perosotan apa. Menurut saya itu tidak mudah menjual itu, ya, karena itu tidak dibeli setiap hari. Karena ya kalau TK beli, sekolah beli, mungkin beli lagi nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi luar biasa bahwa sahabat kami ini, pengusaha ini, Masya Allah, ya, dia cerita ya akan ada deal 1 miliar, Allahu Akbar, ya, dan sedang menunggu DP 500 juta baru dikerjakan. Masih muda, ya masih muda. Dan saya tanya, Mas, apa rahasianya sampean bisa sukses seperti ini? Apa kata sahabat saya? Ya, Mas Imam, makmurkan orang tua kita, maka Allah akan membuat hidup kita makmur. Ya, makmurkan orang tua kita, maka Allah akan membuat hidup kita makmur. Oh gitu ya Mas ya? Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, beliau ya setiap hari, ya, orang-orang kalau transfer orang tuanya mungkin habis gajian. Ya, habis gajian sebulan sekali gitu kan. Ya, sahabat saya ini setiap hari transfer kepada orang tuanya. Allahu Akbar. Ditransfer. Ya, ditransfer terus, Masya Allah. Jadi setiap hari membuat bahagia orang tuanya. Ya, Masya Allah, ya. Ridho orang tua adalah kunci sukses kita. Dan raih ridho orang tua kita dengan beradab. Ya, ayo kalau penelponan jangan ngeluh terus. Ya, jangan ngeluh terus.
Kita sudah di pondok, orang tua kita sudah ridho, ngomong yang baik-baik. Ya. Jangan ngeluh terus, cerita yang negatif terus, bikin orang tua kepikiran terus. Ya. Sampai kapan kita membuat susah orang tua kita? Ya, sudah di pondok masih bikin susah. Kalau sekali nge-nelpon, ngeluh ini, ngeluh itu. Ya. Orang tua kita juga capek di rumah, ayah kita capek bekerja, ibu kita capek ngurus rumah, ngurus adik-adik, yang memikirkan kita. Ayo dong beradab, ya. Kalau nelpon, ya ceritakan yang baik-baik. Ayo beradab, gitu loh. Kalau kita beradab di pondok, kalau santri beradab, ngomong yang baik, Masya Allah, nelpon yang baik. Kalau penjengukan, jangan sibuk main HP, ya, ngobrol sama orang tua, ya, ayo beradab, ya, bahagiakan orang tua kita, Allah akan bahagiakan kita, ya, muliakan orang tua, Allah akan membuat hidup kita mulia. Jadi itu yang kedua ya, saya ya sangat meyakini dan sudah melihat banyak bukti orang-orang yang memuliakan orang tuanya hidupnya mulia. Jadi anak-anakku, para santri, ya jaga orang tua, jaga perasaannya, ya, jaga kata-kata kita, jaga sikap kita, ya. Kemudian yang ketiga, ya, barangkali alasan, ya ini belum masuk pembahasan, ya. Kenapa kita harus berbakti pada kedua orang tua? Ya, apa yang kita perbuat akan kembali kepada kita. Ingat, kita tidak selamanya menjadi anak. Suatu hari nanti, ya, Allah beri kita usia panjang, kita akan menikah, kita punya pasangan, kita punya anak. Ya, anak kita adalah cerminan kita. Ya. Anak kita adalah cerminan kita. Kalau kita waktu jadi anak berbakti sama orang tua, ya, kelak kita punya anak, anak akan bakti kepada kita. Ya, life is choice. Kita mau punya anak yang berbakti kepada kita, atau anak kita abai kepada kita. Mau pilih yang mana? Ikhwan, akhwat? Anak yang berbakti. Ya, ya jelas. Saya mau anak saya berbakti, Ustaz. Ya, perempuan. Ibu, saya mau anak saya berbakti kepada saya. Saya sudah mengandung dia. Ya, saya sudah menyusui, melahirkan, sakitnya merenggang nyawa. Ya, laki-laki yang akan jadi ayah bekerja, ya, kepanasan, kedinginan, lelah mencari nafkah. Saya mau anak saya berbakti kepada saya. Ya. Semua hidup, ya, saya curahkan untuk anak saya. Ya, saya mau anak saya berbakti. Ya, anak saya penyejuk jiwa saya. Saya mau anak saya berbakti, beradab, menyejukkan jiwa. Ya. Ingat, ya, anak kita adalah cerminan kita saat kita menjadi anak. Jadi kalau kita nanti pengen anak kita berbakti, beradab kepada kita, ya kita berbakti kepada, ayo kita berbakti pada orang tua. Ya. Anak kita, cerminan kita. Coba ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ikhwan dan akhwat, itulah tiga alasan yang harus kita ingat, ya, yang harus, ya, kita resapi. Ya, kenapa kita harus berbakti, beradab kepada orang tua kita. Ya, satu, tanpa mereka kita tidak ada di dunia. Berterima kasihlah kepada orang tua. Terima kasih ibu, terima kasih ayah. Melaluimu, aku menjadi makhluk yang istimewa, manusia. Saya melihat keindahan dunia, saya merasakan keindahan dunia. Terima kasih. Saya merasakan kehidupan. Terima kasih. Ya, kenapa kita berbakti pada mereka, beradab kepada mereka? Karena melalui mereka kita ada di dunia. Yang kedua, kenapa kita harus beradab kepada orang tua? Ingat, ya, orang tua adalah jalan kesuksesan. Ya, kalau kata Nabi, orang tua adalah pintu paling tengah surga, pintu yang paling mudah. Bayangkan kalau surga saja akan Allah mudahkan untuk anak yang berbakti pada kedua orang tua, apalagi kesuksesan di dunia. Sangat mudah bagi Allah. Ya. Ingat, jadi
masa depan kita, ya, kesuksesan kita bergantung dengan adab kita pada orang tua. Yang ketiga, ya, ingat, ya, kita hari ini sebagai anak, cerminan anak kita kepada kita. Kalau kita jadi anak berbakti, insya Allah, ya, kita punya anak juga akan berbakti. Baik, ada 13 poin kalau tidak salah, Masya Allah. Ya, adab kepada orang tua yang masih hidup. 1, mendahulukan bakti pada orang tua daripada jihad sunnah. Nah, ya, ini menunjukkan besarnya pahala berbakti, beradab, ya. Sampai seorang remaja, seorang anak minta ikut jihad dengan Nabi, ternyata masih punya orang tua, kamu berjihad, berjuang, berbakti pada kedua orang tuamu. Artinya apa? Pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar sekali, ya. Jadi luar biasa. Jadi tidak boleh mendahulukan yang lain, mengorbankan perintah orang tua. Ya, ini jangan sampai orang muda, ya, mengabaikan orang tua demi teman. Apa ini? Mengabaikan orang tua, cuma jalan-jalan, cuma iseng apa. Nggak boleh. Jihad saja tinggalkan. Utamakan orang tua. Nah, ya kan? Ya, apalagi hal-hal remeh-temeh. Orang tua is number one. Yang kedua, memperbanyak doa dan memohonkan ampunan untuk orang tua. Ayo, doakan orang tua, mintakan ampun, mintakan kasih sayang. Ya, Masya Allah. Kenapa ya kita disuruh mendoakan orang tua? Ya, bisa jadi orang tua kita sangat capek, sangat lelah, bekerja, mengurus kita. Mungkin ada salah-salah orang ayah kita dalam bekerja, ada salah-salah ibu kita dalam mengurus rumah. Doakan mereka. Karena seluruh waktunya habis untuk kita, anaknya. Doakan mereka. Yang ketiga, bermuka ceria dan bersikap lembut ketika bertemu keduanya. Ceria. Ya, Masya Allah, ya. Ceria. Iya. Jadi kalau nelpon itu yang ceria gitu. Jangan ngeluh terus, ya. Kalau orang tuanya datang ceria, ya. Terima kasih Bunda, terima kasih Ayah, Masya Allah. Terima kasih sudah datang. Kita duduk di tempat yang nyaman, Masya Allah. Ya, bersikap lembut, ya. Jangan sampai orang tua datang, penjengukan, sibuk main handphone, mukanya cemberut, ya, nggak bisa sukses, ya. Kemudian mencium tangan dan kepala kedua orang tua, salim, kalau ada orang tua salim. Kenapa di asaku salim dengan guru? Guru kan orang tua kedua kita. Guru orang tua kedua kita, ya. Di pondok, ya, orang tua kita guru. 5, membayarkan hutang dan menunaikan nazar mereka, ya. Kenapa? Kalau ini bentuk bakti pada kedua orang tua kita, ya. Jangan pelit, ya. Orang tua kita sudah habis-habisan tenaganya, hartanya untuk kita. Kalau orang tua kita punya hutang, kita bantu bayarkan. Maka pesan untuk orang muda, jangan malas, bekerja keras, ya, jadi orang sukses, jadi orang kaya. Kalau orang tua kita kekurangan, ya, wajib kita muliakan, wajib kita penuhi, hutangnya kita bayar. Ya, jangan malas, ya, jangan malas. Ayo berjuang, ayo berpikir positif. Hidup ini indah. Suatu hari nanti saya akan sukses, suatu hari nanti saya akan hidup mulia. Suatu hari nanti saya akan menjadi dokter, pengusaha. Ayo, ya, berpikir yang hebat, bekerja yang hebat, belajar yang hebat. Ya, jangan malas. Ya, kalau kita malas, ya, kita akan menyusahkan terus orang tua kita. Tidak bisa meringankan beban orang tua. Jangan malas, ya, jangan malas. Nah, ya, kalau kita malas, sampai besar pun kita nyusahin. Allahu Akbar. Jangan malas. Berubah. Ayo. Berjuang. Berubah. 6. Memuliakan sahabat dan teman dekat kedua orang tua. Ayo. Ya, orang tua kita punya sahabat, punya teman. Ayo, ya, kita
kita muliakan mereka. Ya. Bayangkan, ya, Nabi ya memerintahkan kita untuk memuliakan sahabat daripada orang tua kita. Kenapa ya? Kenapa ya? Bisa jadi sahabat ibu, sahabat ayah dulu membantu ayah ibu kita waktu kita kekurangan, waktu orang tua kita kekurangan, waktu ayah ibu kita perlu bantuan, bisa jadi temennya yang bantuin. Waktu mau bayar SPP, waktu mau bayar iuran ini itu, gak ada uang, dipakai untuk yang lain. Mungkin pinjam ke temennya, ya kan? Maka Masya Allah, maka bersikap baik kepada teman orang tua kita itu adalah adab kepada orang tua. Karena apa? Karena apa? Oh, Masya Allah, anaknya si Fulan ya, baik, bagus, bakti, Masya Allah. 7. Berbicara dengan sopan, lembut, dan penuh penghormatan. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Berbicaralah ya, jangan mengatakan jangan membentak. Masya Allah ya. Hati-hati nih. Hati-hati santri belajar A, B, C, D, orang tuanya nggak tahu, orang tuanya nggak mengamalkan, sombong dengan ilmunya. Nggak boleh. Nggak boleh. Bunda, Umi, itu salah. Oh, itu bid'ah. Allahu Akbar. Itu nggak sesuai sunnah. Ya, salah tahu itu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kayak gitu. Apa itu? Nggak boleh. Ya, kamu ngomong ilmu, tapi kamu menyakiti orang tuamu. Ya, dosamu lebih besar. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, kalau orang tua kita belum tahu, ya tenang. Cari waktu, bicara yang baik. Ya Umi, kakak boleh cerita nggak? Nah ini kan, ayah, abang boleh cerita nggak? Gitu dong ya. Ada hadis, ada ayat, bunyinya ini, kesimpulannya ternyata yang benar begini, yang baik. Ya, ini hati-hati. Ya, anak sombong ya kepada orang tuanya ya. Mentang-mentang punya ilmu, tahu, ya Allah Akbar. Jangan. 8. Tidak meninggikan suara di hadapan kedua orang tuanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Berbicaralah dengan orang tua dengan perkataan yang karim, ya yang lembut, yang mulia. Masya Allah ya. 9. Mendahulukan kebutuhan kedua orang tua. Ayo, pikirkan orang tua. Ini banyak ya, anak muda santri sudah balik. Islam itu kalau sudah balik sudah dewasa. Kita bukan anak-anak. Kita harus mengerti, kita harus prihatin, kita harus memikirkan perasaan mereka. Kalau saya ngomong ini, kalau saya cerita ini, gimana ya orang tua saya ya? Ini maunya di ngertiin. Ibu, aku di sini. Bunda, aku di sini. Ya Allah, kamu maunya di ngertiin terus ya? Gimana? Nggak boleh kayak gitu. Ya, aku mau ini, aku pengen ini. Orang tua kita banyak yang dipikirkan. Ada adik-adik kita. Ya, mikirin yang lain. Mungkin mikirin nabung untuk kita. Ya, ayo sekarang mikir, dahulukan, pikirkan orang tua, pikirkan. Saya kalau seperti ini, gimana ya perasaannya? Kepikiran nggak orang tua? Gitu kan? Ya, coba bayangkan, ya santri-santri ya yang suka putus di tengah-tengah, belum selesai mau keluar, ya nggak mikirin orang tua. Orang tuanya harus nyari sekolah lagi, orang tuanya harus keluarin uang lagi, uang pangkal. Ya coba bayangkan, nggak mikirin orang tua. Ya maka jadi jangan banyak mengeluh. Ya, semua menghadapi masalah. Ya, dan orang tua kita lebih banyak masalahnya. Jangan kamu tambah masalah. Ya, jangan tambah masalah. Allahu Akbar. Ya, saya sangat
ya sangat apa namanya ya, sangat terbawa perasaan kalau berbicara tentang orang tua, karena saya sudah jadi orang tua. Ya, saya memikirkan anak saya. Ya, ya, Khadijah 6 tahun, Khalid 4 tahun, 5 tahun. Ya, memikirkan sekali. Makanya kalau ada anak sudah balik nggak mau mikirin orang tua, nggak mau mikirin perasaan orang tua, itu sangat menyakitkan. Ya, ya. Pikirkan orang tua, dahulukan orang tua. Ya, ayo, kita sudah balik, kita sudah dewasa. Ya, kita harus mampu menelan. Ya, kita harus mampu menelan. Ya, kepahitan. Ya, demi apa? Demi menjaga perasaan orang tua. Ya, gitu kan? Allahu Akbar. Sebelum membahagiakan keduanya dengan hadiah dan perhatian. Ayo, ya, berikan hadiah. Ya, tahabu. Berikan hadiah. Kalau santri, hadiah untuk orang tua apa ya? Tasmi. Oi. Live now, Tasmi. Ananda. Oh, anak saya, ya Allah. Makasih, nak. Kamu sudah berjuang menghafal Quran. Ya, tasmimu adalah hadiah untuk orang tuamu, ya kan? Itu apa hadiah untuk orang tua kita? Nilai yang bagus. Apa hadiah untuk orang tua kita? Kemandirian, perubahan perilaku, ya. Oh, penampilannya makin rapi, ya, makin dewasa, ya. Nih saya kasih tahu nih yang ikhwan, ya. Ayo, hadiahkan orang tuamu dengan kedewasaan, ya. Ayo, pakai pakaian yang rapi, pakai kaos yang rapi. Ya, sudah mulai terbiasa dengan kemeja, koko. Ayo, ya. Saya sudah berubah, saya sudah lebih baik, gitu ya. Ya, rambutnya dipotong, hadiahkan. Apalagi kalau orang tuanya mau datang jenguk, ayo potong rambut, ayo tampil yang indah. Saya sudah berubah, saya lebih santun, ya, hadiahkan ya. Saat ini kan kita itu yang bisa kita hadiahkan. Suatu hari nanti kita hadiahkan untuk orang tua kita apa ya? Kesuksesan. Ya, kita mandiri, kita bekerja, kita punya penghasilan, kita hadiahkan uang. Allahu Akbar. Terus belajar, terus menjaga Quran, terus mengamalkan Quran, sampai di akhirat kita hadiahkan orang tua kita. Apa yang kita hadiahkan? Mahkota. Masya Allah. Ya, tapi harus mengamalkan Quran. Bukan cuma dibaca terus dilupakan. Ya, itu nggak bisa. Jadilah hadiah, jadilah sumber bahagia orang tua. Ya. 11. Merawat dan menjaga kedua orang tua ketika sakit. Ya. Kalau orang tua kita sakit, ya boleh. Asalku mengizinkan. Kalau orang tuanya sakit, izin. Ya, boleh. Gitu kan? Silakan. Meskipun bukan liburan, silakan rawat orang tuamu. Rawat orang tuamu. Itu wajib. Gitu ya. Tapi kalau izinnya cuma ada acara keluarga, ngopo itu ya. Kamu lagi berjuang ya. Kamu fokus dengan dirimu, fokus ya. Maaf ya. Ya, tapi kalau orang tua, harus kita izinkan. Tapi kalau acara keluargamu itu loh harus tahu. Ini ponakan saya lagi mondok. Kalau bikin acara ya kalau liburan, gitu ya. Jangan pendidikan kok yang dikorbankan. Apa ya? Allahu Akbar ya. Segera memenuhi panggilan mereka ya. Kalau dipanggil segera. Ya, bukti kamu memprioritaskan orang tuamu kalau dipanggil langsung set. Itu ya. Kalau di pondok ya, kalau dipanggil guru langsung. Dipanggil Ustaz Imam langsung ya. Kalau perlu lompat. Ya Allah Akbar. Langsung gitu kan. Menyegerakan. Ya. Yang 13, tidak membantah dan tidak menyakiti hati orang tua. Jangan membantah. Jangan berbicara yang menyakiti. Jangan membantah. Ya, kadang-kadang meskipun kita benar, kita ngalah ya. Izin ibu, izin ayah, ya. Jangan menyakiti. Jangan bicara yang menyakiti. Meskipun kamu ngomong ilmu, meskipun kamu ngomong ayat, meskipun kamu ngomong hadis, kalau kamu menyakiti,
ya dosamu lebih besar karena kamu menyakiti orang tuamu. Pasti kamu salah, pasti ada yang nggak beres, ya itu. Ya, kok bisa kebenaran kok menyakiti? Berarti caranya salah, nggak sopan berarti, ya. Baiklah, ikhwan, akhwat yang kami cintai dan kami banggakan, ya, masya Allah, tabarakallah. Inilah pembahasan adab kepada orang tua kita. Ya. Apa tujuan kita belajar? Berubah. Apa tujuan kita belajar? Berpikir. Apakah kita akan terus sama dengan kemarin atau kita berubah lebih baik dan rubah cara pandang kita pada kedua orang tua, rubah cara bersikap kita pada kedua orang tua, rubah cara kita bertutur kata kepada kedua orang tua, berubah, ya, muliakan orang tua hidup kita akan Allah muliakan, makmurkan kedua orang tua, Allah akan membuat hidup kita makmur. Ya, buat orang tua kita ridho, Allah akan ridho kepada kita. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi anak-anak yang memuliakan kedua orang tua kita dan insya Allah kita akan diberikan kesuksesan dan kemuliaan dalam hidup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.